Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Terkadang seorang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu kecuali hanya mendapatkan lapar dan mendapatkan dahaga saja. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita berpuasa untuk satu tujuan, yaitu takwa. Maka puasa yang tidak sampai kepada tujuan hanyalah puasa lapar dan dahaga. Kenapa tujuan puasa adalah takwa? Anda tahu bahwa takwa memiliki dua aspek. Pertama, menjalankan perintah, dan yang kedua, menjauhi larangan. Dan ternyata puasa pun memiliki dua aspek. Puasanya diperintahkan, makan minumnya dilarang. Karena di dalam puasa ada aspek menjalankan perintah dan ada aspek menjauhi larangan, maka Allah berfirman, puasa ini akan menghasilkan takwa. Nah, satu problem kemudian terjadi, bahwa Nabi kita menjelaskan, terkadang seseorang yang berpuasa tidak sampai tujuan. Ketika puasa itu hanya menghasilkan lapar dan dahaga saja. Seolah-olah Nabi kita SAW mengatakan, kalau puasa hanya menghasilkan hal-hal yang bersifat fisik, yaitu lapar dan dahaga, dan tidak menghasilkan hal-hal yang bersifat nilai, bersifat normal, bersifat akhlak, ini bukan puasa yang sampai kepada tujuan. Puasa ini menghasilkan hal-hal yang bersifat fisik seperti lapar dan dahaga, tapi tujuan besar dari puasa adalah menghasilkan hal-hal yang bersifat moral, bersifat akhlak. Lisannya semakin banyak berzikir, sikapnya semakin jauh dari maksiat. Lantas, ada apa dengan puasa seperti ini? Kenapa puasa hanya menghasilkan hal-hal yang fisik, yaitu lapar dan dahaga, dan tidak menghasilkan hal-hal yang bersifat moral dan ketakwaan? Jawabannya karena puasa tersebut tidak menghentikan seseorang dari dosa. Anda tahu saudaraku bahwa di dalam berpuasa makan dan minum menjadi haram. Aslinya makan dan minum ini boleh, tapi menjadi haram ketika seseorang berpuasa. Maka yang haram menjadi lebih haram lagi ketika seseorang berpuasa. Jadi apabila seseorang sedang berpuasa, ternyata kemudian ia jatuh melakukan dosa, padahal dosa itu telah menjadi lebih dosa. Dia jatuh kepada yang haram, padahal telah menjadi lebih haram karena berpuasa. Nabi mengatakan puasanya hanya lapar dan dahaga. Hanya lapar dan dahaga saja. Ini berarti puasa yang tidak menghentikan seseorang dari dosa adalah puasa lapar dan dahaga saja. Saudaraku sekalian, perhatikan, Allah berbicara tentang puasa mulai dari ayat 183 Al-Baqarah sampai ayat 187. Yang menarik, rangkaian ayat-ayat puasa ini ditutup oleh Allah dengan ayat 188. Sehingga ayat 188 ini bagian dari rangkaian ayat puasa. Apa kata Allah pada ayat 188?
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta dengan cara yang batil. Puasa diperintahkan, kemudian Allah melarang, jangan memakan harta dengan cara yang batil. Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, kenapa Allah perintahkan puasa, kemudian Allah larang memakan harta dengan yang batil? Karena Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan orang yang berada di dalam perintah agar terhindar dari larangan. Adapun seseorang menjalankan perintah namun tetap menjalankan larangan Allah, maka perintah akan kehilangan makna ketika dia dicemari dengan sejumlah larangan-larangan. Inilah yang terjadi apabila puasa ini dicemari dengan dosa, berarti Anda menghimpun antara perintah dan larangan. Puasa adalah perintah, dosa adalah larangan. Anda menyatukannya. Maka Nabi mengatakan puasa Anda hanyalah lapar dan dahaga. Sehingga agar puasa ini betul-betul menghasilkan buah yang manis, agar puasa ini sampai kepada tujuan yang seharusnya, maka hendaklah puasa ini menjadi kontrol. Hendaklah puasa ini menjadi perlindungan agar Anda tidak jatuh kepada dosa. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.